NIM 711191031. Di sini aku mau ngejelasin mengenai emosi. Apa sih itu emosi? Emosi itu adalah perasaan atau afeksi yang mempengaruhi ketergugahan fisiologis seperti detak jantung yang berdetak semakin cepat, pengalaman sadar seperti perasaan bahagia, dan ekspresi behavioral. Contohnya itu seperti tersenyum. Sedangkan menurut Santrok pada tahun 2005, emosi itu adalah perasaan atau afeksi yang melibatkan keterbangkitan fisik, pengalaman sadar, dan ekspresi perilaku. Emosi ini bersifat sangat kompleks. Mengapa? Karena tubuh, wajah, dan pikiran memainkan peran utama dalam emosi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori emosi. Yang pertama itu ada James Lange Theory. Menurut James Lange Theory, emosi itu merupakan hasil dari kondisi fisiologis yang dipicu oleh stimulus di lingkungan. Jadi, emosi muncul setelah reaksi fisiologis. Nah, menurut mereka juga, persepsi terhadap perubahan fisik merupakan penimbul emosi. Coba mari kita masukkan teori ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu seperti saat kita lagi berada di hutan, lalu tiba-tiba melihat seekor harimau. Nah, harimau ini tiba-tiba gerak-geriknya seperti merayap, seolah-olah melihat mangsa. Nah, di situ kan persepsi kita itu adalah kita takut dimakan sama harimau ini. Nah, menurut teori James Lange ini, tubuh Anda yang tergugah kemudian mengirimkan pesan sensori kepada otak Anda pada titik di mana emosi mulai dipersepsi. Yang kedua itu ada teori Cannon-Bard. Nah, menurut teori Cannon-Bard ini, emosi dan reaksi fisiologis itu terjadi secara simultan. Untuk lebih jelasnya itu maksudnya perubahan badani dan pengalaman emosional terjadi pada saat yang bersamaan atau simultan dan tidak bergantung satu sama lain. Nah, untuk contoh kehidupan sehari-hari itu kayak yang tadi, saat kita melihat harimau yang sedang merayap-rayap seperti akan menerkam mangsanya. Nah, di situ otak kita, khususnya bagian talamus, bekerja secara simultan. Nah, yang pertama, talamus menstimulasi sistem saraf otonom kita untuk menghasilkan perubahan fisiologis yang terlibat dalam emosi, sehingga menghasilkan meningkatnya detak jantung dan mempercepat pernapasan. Lalu yang kedua, talamus mengirimkan pesan ke korteks cerebral di mana pengalaman emosi dipersepsi. Makanya hasil dari tingkah lakunya itu kita berlari ketakutan, dan yang kita rasakan itu jantung seperti berdetak lebih cepat, deg-degan, pernafasan juga jadi tidak teratur. Lalu yang ada di pikiran kita itu harimau itu galak, harimau itu menyeramkan, seperti itu. Yang ketiga itu ada teori Sacher-Singer. Jadi menurut teori ini itu emosi ditentukan oleh dua faktor, yaitu keterbangkitan fisik dan label kognitif. Nah, faktor kognitif ini juga berasal dari dua. Pertama itu persepsi kini dan pengalaman masa lalu. Maksudnya itu gimana? Jadi pada saat kita melihat harimau tadi, nah bukan hanya sekedar ketergugahan yang terlibat, namun kita juga merasa takut terhadap benteng karena kita itu memberikan label pada benteng tersebut itu label takut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dari emosi. Yang pertama ada faktor biologis dari emosi. Nah, jadi berhubungan dengan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sistem saraf simpatik dan yang kedua itu sistem saraf parasimpatik. Nah, sistem saraf simpatik ini berkaitan dengan keterbangkitan tubuh. Maksudnya gimana? Maksudnya itu sistem saraf simpatik menggugah tubuh dalam reaksi terhadap suatu stresor, membangkitkan respon lawan atau tidak. Nah, selanjutnya sistem saraf parasimpatik itu menenangkan tubuh. Maksudnya gimana?
Sistem saraf parasimpatik menenangkan tubuh, mendorong relaksasi, dan perlu diingat, sistem saraf simpatik memiliki fungsi rehat dan cerna. Nah, untuk perbedaannya nanti akan saya tunjukkan. Ini dia. Nah, pada zaman dahulu itu sudah banyak peneliti yang ingin meneliti tentang emosi melalui suatu alat. Nah, yang pertama itu contohnya ada GSR atau Galvanic Skin Response. Jadi fungsinya alat ini itu mendeteksi si keringat di kulit kita. Nah, semakin kulit kita menghasilkan keringat yang banyak, maka aliran listrik juga semakin meningkat. Nah, begitu. Jadi kalau aliran listriknya meningkat, berarti kemungkinan besar orang itu berbohong, seperti itu. Terus yang kedua itu ada alat yang namanya poligraf. Jadi tujuannya alat ini itu untuk mendeteksi kebohongan. Nah, cara kerjanya itu mendeteksi detak jantung, pernafasan, dan juga respon elektrodermal seperti itu. Jadi kalau misalnya orang ini menggunakan alat itu terus diberi pertanyaan, ternyata hasilnya itu si detak jantung semakin cepat, pernafasan juga tidak teratur, maka kemungkinan orang itu berbohong. Selanjutnya, faktor kognitif dalam emosi. Nah, teori kognitif tentang emosi berpusat pada premis bahwa emosi selalu memiliki suatu komponen pada kognitif. Nah, pemikiran tersebut bertanggung jawab atas perasaan cinta, benci, rasa senang, dan kesedihan. Meskipun para teoretikus kognitif menyadari peran dari otak dan tubuh bagi emosi, mereka memberikan perhatian terbesar pada proses kognitif untuk respon. Selanjutnya ada faktor behavioral dalam emosi. Nah, selain ada fisiologis, terus ada kognitif, dan sekarang itu ada faktor behavioral. Maksudnya itu gimana? Jadi behavioral ini terbagi menjadi dua, yaitu ada verbal dan non-verbal. Nah, verbal ini tuh seperti kita dapat mengungkapkan perasaan sayang atau cinta itu dengan menggunakan kata-kata, atau mungkin kemarahan dengan cara maki-maki atau dengan kata-kata kotor, seperti itu. Nah, sedangkan nonverbal itu seperti cemberut, tersenyum, seperti itu, lebih ke arah mimik muka atau wajah kita. Selanjutnya ada faktor sosial kultural dalam emosi. Nah, emosi, khususnya ekspresi wajah, emosi diyakini memiliki dasar biologis yang kuat. Nah, menurut Paul Ekman mengobservasi bahwa sejumlah ekspresi emosi wajah tidak jauh berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengklasifikasikan emosi. Nah, terdapat lebih dari 200 kata, lebih kata emosi dalam bahasa Inggris. Nah, di sini sudah ada berbagai macam dimensi, termasuk valensi, tingkat ketergugahan, dan kualitas motivasional dan emosi-emosi tersebut. Klasifikasi emosi menurut Robert Bloch itu ada 4 dimensi. Nah, yang pertama itu ada positif dan negatif, seperti senang dan sedih. Terus selanjutnya ada primer dan campuran, seperti marah atau cemburu. Nah, terus ada juga berlawanan, seperti sedih dan senang. Dan yang keempat itu ada intensitasnya. Jadi, emosi itu dapat diatur berdasarkan intensitas yang dimilikinya. Dan yang terakhir, saya akan membahas microexpression. Apa sih microexpression itu? Microexpression merupakan ekspresi wajah yang tidak disadari dan berlangsung dalam waktu yang pendek, sekitar 1/15 detik sampai 1/25 detik. Dan ini tuh tergantung dalam emosi yang sedang dialami. Microexpression ini muncul ketika seseorang ingin menutupi emosinya atau secara tidak sadar menekan emosinya. Microexpression ini dapat mengetahui emosi apa yang ditutup, namun tidak dapat memberitahu penyebab emosi ini ditutup. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya meminta maaf kalau ada materi yang kurang
dapat kalian pahami atau ada banyak salah kata yang saya ucapkan terima kasih.